NBA adalah salah satu liga paling bergengsi atau mungkin juga liga terhebat di seluruh dunia. Bagaimana tidak, seiring berjalannya waktu, talenta-talenta yang ada di NBA semakin bervariasi. Sesuatu yang awalnya terkesan mustahil ternyata dapat dilakukan dengan mudah oleh pemain-pemain hebat di liga ini. Meski begitu, entah kenapa akhir-akhir ini NBA justru jadi makin membosankan. Ada beberapa alasan utama mengenai hal itu, dan NBA bisa segera hancur jika tidak memperbaiki alasan-alasan ini. Sudah sejak lama NBA tak pernah gagal memberikan hiburan yang fantastis bagi para penontonnya. Mulai dari era Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, hingga Steph Curry, mereka semua mampu memberikan permainan yang legendaris secara konsisten. Sebenarnya pemain-pemain di era sekarang pun juga mampu memberikan hal yang serupa, bahkan bisa lebih dari itu. Kita mungkin tidak pernah melihat pemain dengan spek seganas dan seatletis Giannis Antetokounmpo, atau Nikola Jokic dengan IQ yang gak masuk akal, atau mungkin juga Anthony Edwards, Luka Doncic, Ja Morant, Victor Wembanyama, dan masih banyak lagi. Meski NBA memiliki talenta-talenta emas ini, bukannya mengalami peningkatan, mereka justru mengalami penurunan jumlah penonton. Dan itu adalah fakta. Dalam 12 tahun terakhir, NBA telah mengalami penurunan jumlah penonton hingga 48%. Ya, itu hampir setengah dari seluruh penonton NBA. Bahkan pada musim ini saja, ESPN, salah satu media nasional terbesar yang menyiarkan pertandingan NBA, mengalami penurunan jumlah penonton hingga 28% dalam 1 bulan pertama. Gila banget. Ini tentu merupakan masalah yang serius bagi NBA. Hal tersebut makin diperparah dengan fakta bahwa liga-liga olahraga besar lainnya malah mengalami peningkatan yang cukup drastis. Pertanyaan utamanya adalah, mengapa? Mengapa akhir-akhir ini NBA selalu gagal untuk mempertahankan penonton setianya, padahal potensi yang mereka miliki cukup besar? Wasit merupakan salah satu faktor yang dapat kita lihat dengan jelas. Akhir-akhir ini, hasil akhir di hampir tiap pertandingan NBA selalu ditentukan oleh wasit. Itu mereka lakukan dengan memberikan banyak sekali foul di momen yang salah. Wasit-wasit ini memang manusia biasa, tapi dengan mereka melakukan itu, jelas baik para pemain maupun penonton akan merasa frustasi. Belum lagi jika dikenai technical foul karena hal-hal yang sepele. Sekarang para pemain NBA sepertinya sudah tidak boleh mengekspresikan perasaannya lagi kepada wasit. Sebab sekali melakukan itu, maka dengan mudah mereka akan mendapatkan technical foul yang dapat membuat mereka dikeluarkan dari pertandingan. Bahkan hanya sekedar melihat dan memberi tepuk tangan pun masih saja dikenai technical foul. Selain itu, dengan banyaknya foul kontroversial yang diambil para wasit, maka otomatis laju permainan akan semakin terhambat. Apalagi jika para wasit memutuskan untuk meninjau ulang foul tersebut yang terkadang bisa memakan banyak waktu. Keputusan wasit untuk melakukan review serta fitur coach challenge memang terdapat sisi positifnya, khususnya untuk memperbaiki kesalahan di lapangan yang dapat menentukan hasil akhir pertandingan. Namun di sisi lain, hal tersebut juga dapat membuat penonton bosan menunggu. Tentu orang-orang yang bukan fanatik akan merasa muak untuk menonton pertandingan selama 2 hingga 3 jam, padahal waktu bermain resminya hanya selama 48 menit saja. Terkadang di detik-detik akhir pun segala keputusan yang diambil wasit harus direview lagi, sehingga keseruan dan momentum dari pertandingan itu langsung menghilang. Faktor wasit ini juga mempengaruhi faktor-faktor lain. Seperti yang kita tahu, semenjak kedatangan Steph Curry, NBA mulai lebih sering menembak 3 point sebagai opsi utama mereka. Tentu ini juga membuat NBA semakin membosankan. Para penonton sudah tidak se-hype itu ketika melihat seorang pemain berhasil mencetak banyak sekali 3 point. Namun sebenarnya dalam hal ini, para pemain juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Saat ini, jika suatu tim mengambil opsi untuk menyerang di area paint, resikonya cukup besar karena sedikit adu body, para pemain bisa saja dikenai foul. Sama halnya dengan sisi defense. Para wasit seakan-akan tidak menginginkan ada drama lagi di tiap pertandingan. Wajar saja jika para pemain sudah malas untuk melakukan defense atau apapun itu di lapangan selain syuting berkali-kali. Ketika mereka berusaha untuk bermain keras, mereka lebih berpotensi mendapatkan pelanggaran, atau mungkin juga dapat mengalami cedera. Jadi, ya, semakin sulit untuk bermain kompetitif di NBA era ini. Berbicara tentang semangat kompetitif yang menurun, sebenarnya para pemain juga memiliki pengaruh langsung terhadap tren ini. Saat ini sepertinya sudah tidak ada rivalitas yang kuat di NBA. Para pemain bintang selalu berupaya untuk membangun persahabatan yang kuat. Bahkan banyak dari mereka selalu berpindah-pindah tim untuk membangun skuad yang kuat bersama bintang-bintang lain. Membangun persahabatan antar pemain bukan berarti hal yang buruk. Namun itu menghilangkan nilai drama yang selama ini dicari oleh para penonton. Di era 80 hingga 2000-an, rivalitas di NBA berada di puncak-puncaknya. Bagaimana tidak, pemain-pemain bintang ini membenci satu sama lain dan sangat setia kepada timnya. Sehingga ketika mereka bertemu akan ada bumbu-bumbu spesial yang membuat pertandingan itu semakin panas. Tapi di zaman sekarang,
Dengan pemain-pemain bintang yang sering berpindah tim, susah untuk menumbuhkan rivalitas di antara mereka. Sudah tidak ada drama yang menarik lagi di lapangan. Bahkan legenda NBA Magic Johnson juga mengakui kalau pemain-pemain di era modern ini tidak menginginkan rivalitas yang dramatis. Bahkan sekarang rivalitas antara Celtics dan Lakers kesannya sudah tidak spesial lagi. Selain itu, para fans tim lokal juga pastinya kesulitan untuk mencintai tim dan pemainnya apabila pemain tersebut suka berpindah-pindah tim. Pemain hebat seperti LeBron James saja dikabarkan ingin bermain bersama Steph Curry yang merupakan rivalnya sendiri. Dulu tidak pernah ada rumor apabila Magic Johnson ingin bermain bersama Larry Bird. Tapi ada alasan lain yang membuat NBA jadi makin membosankan, yang sebenarnya cukup simpel tapi sangat menyebalkan, yaitu para penonton tidak bisa mengakses pertandingan NBA dengan mudah. Di Amerika masih ada beberapa kota yang terkena blackout, artinya mereka tidak bisa menonton pertandingan tim kebanggaan mereka melalui streaming. NBA melakukan itu dengan harapan para penonton dapat menonton timnya secara langsung di arena. Tapi faktanya, tidak semua orang bisa melakukan itu, apalagi harga tiketnya cukup mahal. Para fans lebih suka menonton melalui streaming, tapi mereka juga tidak bisa melakukan itu karena blackout. NBA menyuruh mereka untuk berlangganan lagi di aplikasi streaming lain, jadi mereka harus membayar lebih mahal. Sungguh membuang-buang uang hanya demi menonton satu tim kebanggaan. Dengan sulitnya mengakses game-game NBA ini, maka para penonton akan semakin malas dan mencari alternatif lain. Karena sekarang jenis-jenis hiburan sudah semakin banyak dan aksesnya tidak seribet NBA. Bahkan pelatih kepala Boston Celtics yaitu Joe Mazzulla menyebut jika ia lebih mending menonton tayangan lain daripada pertandingan NBA. Begitu pula di Indonesia. Di era 90-an, masyarakat Indonesia dapat mengakses pertandingan NBA secara gratis di RCTI maupun Indosiar. Namun karena pergeseran minat, sekarang NBA hanya dapat diakses melalui streaming berbayar. Itu pun tidak semua tim yang disiarkan. Selain itu, penurunan jumlah penonton di NBA, utamanya di Amerika, juga disebabkan oleh keterlibatan beberapa figur dalam dunia politik. NBA memang dikenal sebagai liga yang terbuka untuk menyuarakan pernyataan politik. Demi kebebasan berpendapat, tentu itu merupakan hal yang baik. Namun NBA sebagai bisnis tentunya berfokus pada keuntungan. Dengan beberapa figur yang menyuarakan keberpihakan politik, itu akan membuat fans di pihak yang bertentangan akan berhenti mengikuti mereka. Dan dengan begitu saja, keuntungan yang diraup NBA semakin menurun. Alasan lain yang juga cukup berpengaruh adalah banyaknya pemain bintang yang absen pada musim reguler demi menjaga kesehatan mereka. Itu dapat menurunkan antusiasme para fans. Sehingga pada akhirnya baik pemain maupun fans sudah tidak peduli lagi terhadap musim reguler. Selain itu, setelah mendapatkan kontrak dengan nominal yang besar, beberapa pemain NBA juga merasa bahwa mereka sudah tidak perlu bermain serius lagi karena sudah dapat banyak uang. Memang masih ada beberapa pemain yang tak berhenti mengejar kemenangan, namun itu tak seharusnya jadi sebuah pernyataan. Karena setiap pemain NBA seharusnya haus akan kemenangan setiap saat. Keputusan NBA untuk menjadikan perusahaan judi online sebagai sponsor juga berpengaruh kuat. Itu membuat para fans hanya menonton demi sekedar memenuhi kepentingan berjudi saja, bukan karena sepenuhnya cinta kepada olahraga basket. NBA mungkin masih terlihat menarik bagi para fanatik. Namun untuk fans biasa, sepertinya tidak seperti itu. Bagaimanapun, NBA harus mencari cara untuk mengembalikan apa yang membuat banyak orang tertarik untuk melihat produk mereka seperti puluhan tahun yang lalu. Tapi, gimana menurut kalian? Itulah episode kali ini. Custom jersey cuma 100.000 per setel, kapan lagi? Sebelum habis tanggal 31 Januari, gas check out sekarang di Easy Sportswear! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.